Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Latifah dengan NIM H0224324, Pendidikan Matematika 2024C. Adanya video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Fitri SPD MPD dengan materi Pancasila sebagai etika politik. Pendahuluan, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai rumusan ideologi, tetapi juga sebagai pedoman etikal dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks politik, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membangun integritas, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika politik yang berlandaskan Pancasila diharapkan mampu menciptakan suasana politik yang sehat, di mana kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Adapun rumusan masalah yang akan saya bahas kali ini yaitu yang pertama, Pancasila sebagai landasan etika politik, yang kedua, peran Pancasila dalam membangun etika politik, yang ketiga, tantangan dalam implementasi etika politik berbasis Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian etika politik. Etika politik merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai istiadat dan prinsip moral yang seharusnya dipatuhi sang para pelaku politik. Dalam konteks demokrasi, etika politik menuntut adanya integritas, keadilan, serta kepentingan umum sebagai pijakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktek politik, etika politik bertujuan buat menghindari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, serta segala bentuk tindakan yang dapat merusak agama publik terhadap pemerintah serta lembaga-lembaga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan etika politik. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ideologi, tetapi pula menjadi landasan politik yang menjadi acuan bagi perilaku politik di Indonesia. Etika politik merupakan istiadat serta prinsip moral yang memandu bagaimana politik dijalankan menggunakan integritas, keadilan, serta demi kepentingan umum. Pancasila dengan kelima silanya berperan dalam membentuk standar sikap politik yang etis serta berkeadilan. Pancasila mengandung 5 sila yang masing-masing mempunyai nilai yang sangat relevan menggunakan etika politik. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, etika politik berbasis moralitas serta keimanan. Sila pertama menekankan pentingnya pengakuan terhadap ilahi sebagai landasan primer dalam setiap tindakan politik. Dalam etika politik, sila ini mengajarkan bahwa setiap tindakan politik harus dilandasi sang nilai-nilai moral dan spiritual. Para pemimpin politik dituntut buat memiliki integritas moral yang mencerminkan keyakinan kepada Tuhan. Para pemimpin politik dituntut buat memiliki integritas moral yang mencerminkan keyakinan kepada Tuhan. Nilai-nilai ini mendorong para politisi buat berperilaku jujur, menghindari korupsi, tanggung jawab, dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Etika politik yang menjunjung hak asasi serta martabat manusia. Sila kedua menggarisbawahi pentingnya kemanusiaan, keadilan, dan peradaban dalam setiap keputusan politik. Dalam konteks etika politik, sila ini mengarahkan para pemimpin untuk menghormati hak asasi manusia, memastikan keadilan sosial, mengutamakan kemanusiaan dalam pertarungan politik. Yang ketiga, persatuan Indonesia, etika politik yang mengutamakan kesatuan bangsa. Sila ketiga mengajarkan wacana pentingnya menjaga persatuan serta kesatuan pada kehidupan politik. Dalam konteks etika politik, sila ini menyampaikan panduan supaya menjaga persatuan pada tengah perbedaan, menghindari politik identitas yang memecah belah, membangun kerjasama lintas golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
etika politik yang berlandaskan demokrasi dan keadilan. Sila keempat menekankan pentingnya demokrasi, permusyawaratan dan perwakilan menjadi prinsip dasar pengambilan keputusan politik. Pada etika politik, sila ini mengajarkan bahwa keputusan politik wajib sesuai musyawarah, demokrasi yang sesuai hikmat kebijaksanaan, partisipasi masyarakat dalam politik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika politik yang berorientasi di kesejahteraan dan keadilan. Sila kelima menegaskan pentingnya keadilan sosial pada setiap kebijakan politik. Pada etika politik, sila ini menyampaikan arahan supaya politik harus mengutamakan kesejahteraan awam, mengatasi ketidakadilan serta kesenjangan sosial, menghindari politik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Yang ketiga, peran Pancasila dalam membangun etika politik. Pancasila sebagai ideologi negara bukan hanya sebagai dasar bagi kebijakan politik, namun pula memiliki peran penting dalam membangun etika politik pada Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip dasar moral yang wajib dijadikan acuan bagi para pemimpin, lembaga politik dan seluruh warga negara pada menyusun dan menjalankan kebijakan dan tindakan politik. Peran primer Pancasila dalam membangun etika politik. Yang pertama, Pancasila menjadi sumber nilai moral dan etika politik. Pancasila menyediakan kerangka nilai moral yang harus dijalankan sang para aktor politik. 5 sila dalam Pancasila menjadi pondasi moral yang kokoh, mengarahkan bagaimana politik wajib berfungsi, serta bagaimana para pemimpin politik harus berperilaku. Pancasila menyampaikan landasan etika yang universal bagi politik Indonesia, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas, kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi insan, keadilan sosial dan kesejahteraan. Yang kedua, Pancasila sebagai pemandu dalam pengambilan keputusan politik. Pada politik, pengambilan keputusan adalah proses yang sangat penting karena dampaknya besar terhadap kehidupan masyarakat luas. Pancasila, khususnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menyediakan prinsip-prinsip etika yang harus diikuti pada proses ini: musyawarah dan konsensus, demokrasi yang berkeadilan, keterbukaan dan transparansi. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar legitimasi politik yang kuat. Sistem politik yang baik harus mempunyai legitimasi berasal rakyatnya. Pancasila memberikan fondasi moral yang bertenaga bagi legitimasi politik pada Indonesia. Waktu para pemimpin politik berpegang teguh di nilai-nilai Pancasila, mereka menerima agama berasal rakyat karena dianggap memegang prinsip-prinsip moral yang luhur, memperkuat agama publik dan menaikkan stabilitas politik. Yang keempat, Pancasila mengarahkan politik untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila menuntut supaya politik tidak hanya menjadi indera kekuasaan, namun juga sebagai sarana buat mencapai keadilan sosial bagi semua warga Indonesia. Pada hal ini, ketika politik yang dibangun asal Pancasila tidak sekedar tentang bagaimana politisi berperilaku, namun pula tentang bagaimana sistem politik itu sendiri berfungsi buat membentuk kesejahteraan yang merata, memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, Pancasila menjadi indera buat membentuk kerukunan serta harmoni sosial. Salah satu peran penting Pancasila pada etika politik merupakan membentuk kerukunan serta harmoni sosial. Dalam kondisi politik yang tak jarang kali penuh dengan disparitas kepentingan, Pancasila mengajarkan pentingnya mengedepankan persatuan serta kesatuan, menghindari politik ciri-ciri yang memecah belah, dan mendorong toleransi serta kebersamaan. Yang keempat, tantangan dalam implementasi etika politik berbasis Pancasila. Walaupun Pancasila
telah diterima secara luas menjadi dasar negara dan landasan etika politik di Indonesia, penerapannya pada kehidupan politik simpel menghadapi aneka macam tantangan. Tantangan ini hanya bersifat internal, seperti sikap elit politik yang kelembagaan negara, dan pula eksternal yang terkait dengan perubahan global serta dinamika sosial yang terus berkembang. Tantangan utama dalam implementasi etika politik berbasis Pancasila. Yang pertama, pragmatisme politik yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tantangan terbesar pada mengimplementasikan etika politik berbasis Pancasila merupakan kecenderungan para aktor politik buat lebih mementingkan kepentingan pragmatis daripada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa politisi tak jarang kali lebih fokus pada kepentingan kekuasaan jangka pendek, mirip menenangkan pemilu atau mempertahankan kekuasaan tanpa mempertimbangkan akibat moral dan sosial asal tindakan mereka. Politik transaksional dan kepentingan grup atau PRIP. Yang kedua, korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi merupakan keliru satu tantangan terbesar pada penerapan etika politik berbasis Pancasila. Penyalahgunaan kekuasaan yang diakibatkan sang kepentingan pribadi serta gerombolan mengganggu fondasi etika politik yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai Pancasila, mirip kejujuran, keadilan, serta kesejahteraan, beserta korupsi sistematik dan minimnya akuntabilitas. Yang ketiga, politik identitas yang memecah belah. Politik identitas sudah sebagai tantangan terbesar pada konteks implementasi Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Politik identitas ialah waktu perbedaan suku, agama, ras atau golongan dieksploitasi sang aktor-aktor politik buat kepentingan sempit, terutama untuk memenangkan pemilu atau menaikkan dukungan massa. Pendayagunaan info sara, polarisasi sosial. Yang keempat, krisis kepemimpinan yang beretika. Tantangan lainnya dalam penerapan etika politik berbasis Pancasila ialah krisis kepemimpinan yang beretika. Banyak pemimpin politik pada Indonesia yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan nilai-nilai Pancasila pada menjalankan tugasnya. Etika politik berkali-kali diabaikan pada pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, musyawarah atau kepentingan masyarakat. Minimnya teladan dari pemimpin, kurangnya kepemimpinan yang visioner serta etis. Yang kelima, pengaruh globalisasi dan tekanan asing. Globalisasi membawa tantangan tersendiri pada penerapan etika politik berbasis Pancasila. Arus globalisasi tidak hanya menyangkut ekonomi, namun pula nilai-nilai ideologi asing yang seringkali tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Komersialisasi politik, intervensi asing pada kebijakan politik. Yang keenam, keterbatasan pendidikan dan pemahaman tentang Pancasila. Meskipun Pancasila diajarkan di sekolah-sekolah dan diakui sebagai ideologi negara, masih banyak warga negara termasuk aktor politik yang kurang memahami esensi dan makna Pancasila dalam kehidupan politik. Kurangnya pendidikan dan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila berkontribusi pada lemahnya implementasi etika politik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, kurangnya pendidikan politik yang berbasis Pancasila. Yang ketujuh, kebijakan yang tidak selalu berpihak pada keadilan sosial. Penerapan kebijakan yang berlandaskan keadilan sosial, seperti yang tercermin dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seringkali sulit dicapai. Ketidakmerataan pembangunan, ketimpangan ekonomi, dan diskriminasi dalam akses terhadap pelayanan publik adalah tantangan besar dalam mewujudkan keadilan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap pelayanan publik. Kesimpulan,
Pancasila berperan sebagai landasan etika politik di Indonesia dengan nilai-nilai yang mendasari keadilan, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan. Pancasila mendorong sistem politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan menjaga integritas moral pemimpin politik. Namun, implementasi etika politik berbasis Pancasila menghadapi tantangan seperti pragmatisme politik, korupsi, politik identitas, dan kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Untuk menghadapi tantangan ini diperlukan komitmen bersama untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila demi menciptakan politik yang beretika, adil, dan demokratis. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.